perjalanan pertarungan Liga Champions Eropa memasuki babak 8 besar. Menarik untuk membahas probabilitas juara dari 8 klub tersebut melalui perspektif statistik dan analisis permainan. 8 klub tersebut adalah Real Madrid, Chelsea, Napoli, AC Milan, Inter Milan, Benfica, Bayern Munchen, dan Manchester City. Berikut bola tim membahasnya untuk Anda. Kedalaman skuad. Kedalaman skuad sangat penting dalam membentuk permainan dan taktikal yang seimbang. Pelatih harus melihat seluruh kualitas pemain dengan kapasitas bermain dan taktik yang diinginkan. Riskan dan sulit kiranya untuk dapat bersaing jika bermain di kasta tertinggi sepak bola Eropa, yakni Champions League, jika tidak ditunjang dengan kedalaman skuad yang baik. Karenanya, menarik untuk kita melihat kedalaman skuad 8 klub yang mana akan bertarung di quarter final Champions League berikut ini. Real Madrid. Real Madrid adalah klub raja di benua Eropa sebagai defending champions UCL dengan raihan trofi terbanyak, yakni 14 trofi. Real Madrid selalu berhasil melakukan regenerasi pemain mereka di hampir setiap 3 musim sekali. Scouting mereka dan youth academy berkualitas menjadi faktor penting kesuksesan mereka membangun kedalaman skuad. Berikut kedalaman skuad yang dimiliki oleh Real Madrid. Kedalaman skuad Real Madrid adalah salah satu yang terkuat di UCL tahun ini. Pemain inti dan pengganti mereka memiliki kualitas level yang tidak jauh berbeda. Dengan setiap posisi tersedia setidaknya 3 pemain yang dapat bermain di posisi yang sama. Sebagai contoh di posisi depan, El Reyyan memiliki banyak opsi di setiap pertandingan. Karim Benzema sebagai pemain inti, Asensio sebagai substitution, dan wonderkid mereka, Alvaro Rodriguez. Manchester City. Tim biru dari Manchester sangat layak berada di posisi kedua, klub dengan kedalaman skuad mumpuni. Tim asuhan Pep Guardiola memiliki kapasitas pemain yang sesuai dengan visi dan filosofi bermain Pep Guardiola, yakni box to box dan high pressing. Berikut adalah kedalaman skuad dari Manchester City. Kualitas pemain Manchester City sangatlah merata. Mereka tidak perlu kebingungan untuk meracik formasi di setiap pertandingan yang mereka hadapi. Dengan rataan umur pemain 26 tahun, Manchester City sangat siap bermain dengan determinasi tinggi. Meskipun mereka kehilangan beberapa pemain grade A yang mereka jual di musim ini, seperti Gabriel Jesus, Joao Cancelo, Zinchenko, dan Raheem Sterling. Mereka dengan cerdas mendatangkan mesin gol Erling Haaland, Akanji, dan Sergio Gomez untuk mengisi bench ideal. Bayern Munchen. Tim raksasa Jerman dengan mentalitas kuat serta peraih gelar UCL 3 kali ini kerap kali membidik pemain di luar radar klub besar Eropa, namun dengan kualitas menjanjikan. Tak jarang, Bayern Munchen justru menggait pemain buangan dari klub besar seperti PSG, Manchester City, Dortmund, dan Barcelona. Berikut adalah kedalaman skuad Bayern Munchen. Kedalaman skuad Bayern Munchen sangat layak untuk diperhitungkan. Tim utama dan bench pemain anak asuh dari Nagelsmann dihuni oleh pemain syarat pengalaman dan langganan bermain di timnas masing-masing negara. Benteng pertahanan mereka cukup solid. Sebut saja De Ligt, Alphonso Davies, Joao Cancelo, dan Pavard. Keseimbangan pemain juga terlihat baik di Munchen. Lini tengah dan ujung tombak mereka sangatlah kuat. Thomas Müller adalah motor serangan syarat pengalaman. Tidak mudah untuk merebut bola darinya. Belum lagi nama-nama seperti Jamal Musiala yang sedang dalam performa puncak, Joshua Kimmich, Leroy Sané di sisi sayap, dan rekrutan cemerlang mereka dari Liverpool, Sadio Mane, menjadi predator buas dari Bayern Munchen. Chelsea.
Meskipun terseok di Liga Inggris, London Borough ternyata memberi kejutan di Liga Champions dengan menepis skeptisme publik dan membuktikan diri dengan melaju hingga ke kuarter final UCL. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Chelsea harus menghadapi ujian berat di 8 besar. Mereka harus bertemu dengan Real Madrid. Seberapa dalam skuad Chelsea menghadapi ujian ini? Chelsea adalah satu-satunya tim mewah dan gemuk di UCL. Rekor transfer mereka musim ini mendatangkan 6 pemain dengan kucuran dana sebesar 10 miliar rupiah lebih hanya di winter break. Membuat Graham Potter harus memutar otak lebih keras guna memilih pemain yang tepat untuk UCL. Nama-nama seperti Mikhail Mudryk, Sterling, Kai Havertz, Joao Felix, mereka tentu menjadi harapan lini serang Chelsea. Defender Chelsea pun terlihat mature. Meskipun Thiago Silva dilanda cedera, namun mereka masih memiliki Cucurella, Wesley Fofana, Reece James, dan pemain jangkung Koulibaly. Napoli kali ini tampil sebagai tim underdog yang tidak bisa dianggap enteng. Mereka datang dengan status calon juara Serie A dengan gap 18 poin dari Juventus di peringkat kedua. Seberapa tangguh Napoli bersaing di 8 besar UCL tahun ini? Luciano Spalletti sejatinya memiliki skuad yang tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan klub DNA UCL seperti Real Madrid, Bayern Munchen, dan Chelsea. Namun anak asuh Spalletti memiliki kapasitas level yang merata. Meskipun PR mereka adalah di bench yang sangat jomplang, namun tim inti mereka sangat mengerikan. Top scorer Serie A, Victor Osimhen, jelas menjadi momok menakutkan bagi lawan. Dia sangat tajam di kotak penalti. Sejauh ini, Osimhen telah menjaringkan 19 gol di Serie A. Inter Milan. Rossoneri untuk pertama kalinya dalam 17 tahun akhirnya menampakkan kaki mereka di 8 besar Champions League. Momen bersejarah ini tentu tidak ingin disia-siakan oleh para pemain dan pelatih demi kebanggaan supporter dan taji tim Italia. Musim ini skuad Inter Milan cukup apik jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir pasca regenerasi pemain yang sangat alot. Seberapa tangguh skuad Inter Milan? Ditukangi Simone Inzaghi, Inter Milan terlihat sangat percaya diri menatap 8 besar UCL. Bagaimana tidak? Meskipun sebenarnya skuad pemain Inter Milan terbilang mediocre, bahkan jika dibandingkan dengan Napoli dan AC Milan, tetangga mereka. Hanya beberapa nama seperti Lukaku, Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Stefan De Vrij, dan Marcelo Brozovic. Publik Inter Milan sangat berharap mereka akan bermain dengan performa terbaik di 8 besar nantinya. AC Milan. Bernasib sama dengan saudara kandungnya Inter Milan, AC Milan juga dalam semangat juang tinggi untuk mampu menaklukkan 8 besar UCL. Milanisti tentu menaruh harapan dan ekspektasi tinggi kepada AC Milan untuk setidaknya dapat bermain di semifinal. Seberapa dalam skuad AC Milan? AC Milan tampil dengan skuad yang sebenarnya tidak begitu dalam. Stefano Pioli sejauh ini tidak banyak melakukan rotasi pemain, mengingat hanya Champions League lah harapan mereka untuk mempersembahkan trofi ke publik Milan. Nama-nama seperti Divock Origi, Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, dan Florenzi praktis menjadi tumpuan bermain AC Milan. Benfica adalah satu-satunya tim wakil Portugal yang tersisa di UCL. Bermain dengan status tim underdog, Benfica justru kerap kali menjadi mimpi buruk lawan-lawan mereka. Seberapa kuat Benfica? Tidak banyak pemain top di Benfica. Terakhir mereka menjual Enzo Fernandez ke Chelsea dengan mahar 2,103 miliar rupiah sebagai biaya transfer. Praktis, Roger Schmidt sebagai pelatih hanya mengandalkan Gonzalo Ramos dan Jose Mario. Pemain Benfica pun diprediksi akan bermain pragmatis dengan mengandalkan counter attack melalui sayap. Prediksi 8 besar Champions League.
Real Madrid versus Chelsea. Berat rasanya Graham Potter untuk menaklukkan Real Madrid. Ditambah, Chelsea mengemban misi balas dendam kepada Benzema CS. Chelsea baru saja menemukan ritme bermain mereka dengan bermain menggunakan 3-4-3. Dengan Thiago Silva yang absen karena cedera, Potter harus berat-hati menggunakan taktik mid box. Pemilihan strategi ini sangat logis untuk Chelsea, karena jika mereka bermain dengan inisiatif open play, akan sangat rawan terkena counter attack dengan penguasaan lapangan tengah Real Madrid dari Luka Modric dan Toni Kroos, serta Vinicius Junior. Untuk Real Madrid tentu saja mereka akan bermain dengan nothing tulus. Dengan label Raja Eropa, Carlo Ancelotti diprediksi akan bermain dengan formasi favoritnya 4-3-3. Benzema akan tetap menjadi target man menunggu bola umpan manja dari Valverde dan Vinicius Junior. Di 8 besar ini tentu Real Madrid tidak akan banyak melakukan rotasi. Meskipun lawan yang dihadapi sedang dalam kondisi pincang, Real Madrid tidak akan pernah bermain dan menganggap enteng lawan mereka demi mencetak sejarah 15 trofi UCL. Manchester City versus Bayern Munchen. Banyak dari penggemar sepak bola menganggap bahwa ini adalah final kepagian UCL. Manchester City seperti biasa akan bermain dengan intensitas tinggi dan pressing ketat khas Premier League. Formasi 4-1-4-1 sangat cocok digunakan oleh Pep Guardiola demi permainan ngotot box to box yang dia inginkan. Erling Haaland akan kembali bernostalgia saat bertemu dengan Munchen, mantan rival abadi dia saat berada di Dortmund. Manchester City akan bermain dengan dua IMF, Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva di belakang striker. Ini akan sangat memudahkan Haaland untuk bergerak mencari space di celah-celah defender Bayern Munchen. Bayern Munchen dalam match ini akan berusaha secepat mungkin mencari gol cepat kala melawan City. Keputusan ini diambil karena Manchester City akan sangat mudah untuk dieksploitasi jika mereka bermain mengejar gol dengan open play dan garis pertahanan tinggi. Dengan formasi 3-1-4-2, Nagelsmann akan memanfaatkan kecepatan wonderkid Gnabry dan Sadio Mane sebagai false nine. Thomas Muller sebagai jenderal tengah tidak usah diragukan lagi kecerdasan dia. Pavard dan De Ligt akan menjadi tembok tangguh Munchen untuk dihadapi oleh Manchester City. Benfica versus Inter Milan. Benfica dalam match ini diprediksi akan bermain menguasai pertandingan. Berbeda dengan ciri khas Inter Milan yang bermain bertahan, Roger Schmidt adalah pelatih dengan tipikal ball possession tinggi. Meskipun pemain yang mereka punya sedikit di bawah level Inter Milan, namun Roger diprediksi akan menggunakan double pemain angka 8 sebagai penarik bek kanan dan bek kiri Inter Milan. Formasi 4-4-1-1 sangat cocok untuk Benfica demi menjaga keseimbangan lapangan tengah mereka meski tanpa IMF atau gelandang serang. Inter Milan dalam match ini akan bermain dengan ciri khas mereka, mengandalkan kekuatan pertahanan mereka dan mengincar counter attack cepat melalui Martinez dan Edin Dzeko yang akan berdiri di 2/4 lapangan untuk mengirimkan umpan ke Lukaku sebagai target man. Formasi 3-5-2 seringkali digunakan Inter Milan dengan rotasi 5-4-1 saat bertahan. Lukaku di match ini akan menjadikan ajang pembuktian diri bahwa dia masih belum habis dan akan ngotot mencetak gol. AC Milan versus Napoli. Inzaghi diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-2-1. Namun formasi ini sedikit berbahaya mengingat AC Milan tidak menggunakan DMF murni. Tonali akan sangat kerja keras, ofensif dan defensif selama pertandingan. Ibrahimovic diprediksi tidak akan menjadi starter di match ini. Kemungkinan Ibra akan masuk sebagai super sub jika strategi AC Milan tidak berjalan. Napoli sebagai raja Serie A diprediksi akan sangat mendominasi jalannya pertandingan. Napoli musim ini sangat berbeda dengan kebanyakan klub Serie A lainnya bermain. Napoli justru sering menggunakan strategi open play dan pressing ketat layaknya Liga Inggris. Itulah mengapa klub Serie A lainnya sangat kesulitan menghadapi Napoli, termasuk AC Milan. Dengan gaya bermain pragmatis,
Formasi 4-3-3 akan menemani permainan Napoli dengan trio Osimhen, Valesa, dan Lozano sebagai monster serangan.